Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Sefiandriani dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A, absen 35. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Fahrul Razi MEI selaku dosen. Di sini saya akan membahas materi mengenai sejarah pemikiran tokoh ekonomi Islam pada masa Daulah Saljuk, yakni salah satu pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Ghazali terkait peranan negara dan keuangan publik. Peranan negara ini termasuk sebagai lembaga penting yang mengawasi segala aktivitas ekonomi masyarakat yang diatur dengan sistem nilai tertentu dalam mencegah praktik-praktik kecurangan. Karena peranan negara begitu penting, Al-Ghazali menegaskan bahwa penguasa yang zalim dapat ditindak hukum secara keras, karena penguasa adalah pihak yang dipercaya peranannya untuk menyejahterakan. Berkaitan dengan peranan negara, besar kaitannya dengan ekonomi, maka Al-Ghazali menyampaikan beberapa pemikirannya sebagai berikut. Yang pertama adalah kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Al-Ghazali menyebutkan bahwa dalam rangka untuk mempromosikan kemakmuran ekonomi, maka negara harus menegakkan keadilan dan menciptakan kondisi yang damai dan aman, sehingga pembangunan ekonomi yang sehat itu bisa tercipta. Menurut Al-Ghazali, semakin besar kemakmuran, maka akan semakin lama kekuasaan berlangsung. Agama bergantung pada kekuasaan, kekuasaan bergantung pada militer, militer bergantung pada pasokan, persediaan tergantung pada kemakmuran, serta kemakmuran bergantung pada keadilan. Maka dari ini terlihat sangat jelas apabila di sebuah negara telah terjadi ketidakadilan, penduduk akan pergi dan meninggalkan kegiatan ekonominya, sehingga negara akan terjatuh dan terpuruk. Selanjutnya adalah keuangan publik. Al-Ghazali memberikan penjelasan yang rinci mengenai peran dan fungsi keuangan publik. Berikut merupakan hal-hal yang dibahas oleh Al-Ghazali mengenai keuangan publik. Yang pertama adalah sumber-sumber pendapatan negara. Sumber-sumber pendapatan negara ini dapat dipilah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah muslim, yang didapat dari zakat, sedekah, dan fa'i. Yang kedua, non-muslim, yang didapat dari ghanimah, fa'i, jizyah, dan upeti atau amwal al-masolih. Selain sumber-sumber pendapatan negara tersebut, Al-Ghazali juga memberikan toleransi kepada negara untuk menetapkan jenis pajak yang lain di luar yang secara eksplisit disahkan oleh syariah. Selanjutnya adalah utang publik. Al-Ghazali merupakan seorang di antara sedikit ilmuwan pada masanya yang membahas tentang utang publik sebagai sumber pendapatan negara lainnya. Al-Ghazali juga memberikan pernyataan bahwasannya ia mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah pengeluaran publik. Pada awal pembahasan tentang pengeluaran publik ini, Al-Ghazali memulainya dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengeluaran publik, yakni menegakkan keadilan, keamanan negara, dan menciptakan kemakmuran rakyat. Pengeluaran publik dari sumber pendapatan negara, menurut Al-Ghazali, sebenarnya telah memiliki ketentuan yang spesifik di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Pada intinya, bahwa pengeluaran publik itu harus berorientasi untuk kesejahteraan umum, maslahah masyarakat. Pengeluaran publik ini dapat dialokasikan untuk kepentingan pendidikan, penegakan hukum, dan ketertiban umum, pertahanan, serta kesehatan. Pengeluaran publik juga dapat dialokasikan untuk biaya operasional negara dan juga untuk pembangunan umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.